Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan kajian sirah Nabawiyah. Kita sampai kepada peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang terjadi sekitar tahun ke-6 bulan Hijriah. Kenapa disebut dengan perjanjian Hudaybiyah? Karena memang tempatnya ada di sebuah tempat yang dinamanya di Lembah Hudaybiyah yang kira-kira berjarak 22 km. Peristiwanya singkat sebenarnya, akan tetapi membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan dakwah atau keberlangsungan dakwah Islam atau dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kurang lebih 20 tahun, 13 tahun di Mekah dan kurang lebih 6 tahun di Madinah, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di seluruh antero sejazirah Arab, mereka banyak memusuhi kaum muslimin sehingga kehidupan dakwahnya tidak berjalan dengan sempurna walaupun tetap berjalan. Akan tetapi berbeda kalau dakwahnya dalam keadaan kondusif, artinya dalam keadaan tenang, seperti hari ini misalnya, panjenengan berdakwah itu tidak ada yang mengganggu. Berbeda dengan zaman awal-awal dakwah Rasulullah, banyak yang menentang. Melalui tonggak sejarah perjanjian Hudaybiyah ini, maka dicapailah kesepakatan gencatan senjata antara orang Islam dan musuh-musuh Islam selama 10 tahun, dan pada saat itu dakwah Islam berkembang pesat. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh kafir pada waktu itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya misalnya adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid seorang pemuda yang tangguh ya sebagai pemimpin perang. Beliau yang menyerang kaum muslimin ketika di perang Uhud. Akan tetapi ketika tahun ke-6 ini beliau masuk Islam dan diangkat oleh Rasulullah nantinya menjadi panglima perang yang sangat gagah perkasa. Sampai masa pemerintahan Umar bin Khattab masih tetap dijadikan pemimpin oleh para khalifah kaum muslimin. Ini diantaranya. Sangat besar manfaat perjanjian Hudaybiyah ini, karena bagaimanapun juga dakwah itu membutuhkan suasana yang aman. Ya, suasana yang aman. Kalau suasananya terjadi konflik peperangan, otomatis pengajaran dakwah tidak bisa berjalan dengan sempurna walaupun tetap jalan. Akan tetapi ketika suasananya aman memungkinkan orang untuk berdakwah, maka akan terasa lebih mudah. Ya. Kalau keadaan lingkungan itu kondusif, maka akan mudah untuk melaksanakan dakwah. Akan tapi ketika kondisi lingkungan banyak terjadi permasalahan, maka dakwah juga tidak bisa berjalan dengan semestinya. Di antara poin-poin yang sudah kita pelajari bersama, bahwasanya
Orang-orang kafir maupun orang-orang Arab secara umum ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah boleh memilih, ya, mau ikut orang Quraisy boleh, ya, mau masuk kepada kelompok kaum muslimin boleh. Ada perjanjian damai di antara orang Islam dan orang kafir, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Akan tetapi nanti di tahun-tahun berikutnya akan ada pelanggaran sehingga tetap saja terjadi peperangan. Dan perlu panjenengan pahami, ketahui, walaupun orang kafir Quraisy sudah melakukan perjanjian damai, bukan berarti musuh agama Islam telah habis, ya. Masih ada orang Yahudi, masih ada orang-orang Romawi, orang-orang Persia yang mereka sudah barang tentu mereka tidak mau membiarkan agama Islam berkembang, ya, di Jazirah Arab, sehingga nanti setelah perjanjian Hudaybiyah ini perangnya bukan lagi dengan orang Quraisy, akan tapi nanti ada perang dengan Yahudi di Khaybar, ada perang dengan Romawi, ya, ada perang dengan Persia dan seterusnya. Itu yang tonggak sejarahnya ada pada saat perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya seperti itu. Dan pada saat itu Allah menurunkan surat dalam Al-Quran yang diberi nama surat Al-Fath, ya, yang berarti kemenangan, ya. Al-Fath itu kemenangan. Jumlahnya 29 ayat. Kita sudah bahas beberapa, kita akan ulangi sedikit lagi biar lebih bisa kita ambil saripati pelajaran di dalamnya. Karena Al-Quran ini kadang kita membaca sekali kita belum tahu, dua kali belum tahu, ketiga atau keempat atau kelimanya baru kita memahami maknanya atau hakikatnya. Kadang ketika kita menghadapi suatu peristiwa, ya, dalam kehidupan kita, baru kita bisa memahami makna sebenarnya daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang kadang kita tidak memahaminya ketika membaca sekali, akan tetapi ketika kita mengalami, ya, mengalami hal yang sama dengan apa yang dikisahkan dalam Al-Quran, itu baru kita bisa memahami makna sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubinan." Sesungguhnya kami memenangkan engkau dengan kemenangan yang nyata. Ini Allah menjanjikan, ya, menjanjikan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin bahwasanya Allah akan memberikan dengan kemenangan, ya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kaum muslimin semestinya berbangga hati, ya. Pada waktu itu Allah sudah menjanjikan bahwasanya kaum muslimin akan diberi kemenangan. Nabi Muhammad SAW khususnya sudah dijanjikan oleh Allah bahwa beliau akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang nyata di hari-hari berikutnya, ya. Setelah peperangan yang banyak menelan biaya, menelan harta jiwa, ya, banyak diantara sahabat Nabi yang dipanggil oleh Allah melalui peperangan menjadi syahid. Lalu setelah tiba masanya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni dosa-dosamu, Nabi Muhammad maksudnya. Ya, liyaghfira laka. Ya, ini berarti yang diajak berkata adalah engkaunya adalah Nabi Muhammad, bukan panjenengan, nggih. Nanti kalau panjenengan membaca ini jangan dikira panjenengan diampuni dosa-dosanya semuanya, apa yang terdahulu dan yang terkemudian. Ma taqaddama yang dahulu, min dambika dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhar
dan yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang disempurnakan oleh Allah, dosanya sudah diampuni yang dahulu maupun yang akan datang. Akan tetapi dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah sholat malam sampai kakinya melepuh, ya, sampai kakinya melepuh. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah," gampangannya cara wong Cikadune, "nggo ngapa kau sholat nganti melepuh? Ya, padahal dosamu yang terdahulu maupun yang terkemudian sudah diampuni. Ngapain capek-capek? Dari sholat biasa baik ngapa begitu?" Kurang lebih seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Ya, bahwasanya beliau menyatakan, tidak pantaskah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Iya, bersyukur atas segala rahmat Allah, sehingga tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan kita meningkatkan ibadah kita. Tanda kita mensyukuri kesehatan yang kita miliki, ya, itu adalah dengan banyak melakukan ibadah. Tanda kita bersyukur atas harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita banyak bersedekah. Gitu. Ya. Bukan hanya bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, akan tetapi tidak meningkatkan ketakwaannya, itu berarti belum bersyukur. Sebagai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda dia sudah diampuni dosa-dosanya semuanya, ya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Akan tetapi Rasulullah tetap sholat malam, dia tetap berpuasa, tetap bersedekah, tetap menjalankan semua kebaikan-kebaikan dengan penuh semangat sebagai bentuk rasa syukur. Ini. Lalu Allah melanjutkan, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau, wa yahdiyaka siratan mustaqiman, ya, dan memberi engkau petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran azizan, dan Allah menolong engkau dengan pertolongan yang kuat, yang perkasa. Allah Maha Aziz, ya, Maha perkasa, sehingga Dia akan menolong Rasulnya dengan kekuatannya. Ketika seseorang itu sudah ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya. Semuanya ketika itu dikehendaki oleh Allah, maka manusia, ya, makhluk selain makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya, itu semuanya tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Ini kita lanjutkan. Ini saya mengulangi sedikit. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang sudah menurunkan sakinah. Apa kemarin sakinah? Ketenangan. Ya, sakinah, ketenangan. Ya, dalam setiap kesempatan ketika orang sudah mendapatkan rasa ketenangan dalam kehidupan di dunianya, maka tidak ada yang dapat menyakitinya. Kita berusaha mencari ketenangan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin ketika hidupnya sudah berdasarkan Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, tidak gemerungsung. Oke, itu. Allah lah yang menurunkan sakinah kepada orang-orang, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, kemarin pada surat An-Nur, Allah lah yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Allah juga memberikan cahaya kepada hati kita dengan cahaya keimanan. Kenapa kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, bisa membedakan? Itu cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
bisa merasakan ya mana ketaatan, mana kemaksiatan. Itu adalah berkat cahaya hidayah dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Ya. Orang yang tidak mendapatkan hal tersebut, mereka tidak akan memandang bahwa solat ini berfaedah, ya, bahwa puasa itu berfaedah, bahwa sedekah itu berfaedah. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka akan memandang salat itu sebagai perbuatan yang sia-sia. Ini, ya, perbedaan kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir seperti itu. Mereka orang Islam senantiasa mempunyai keimanan, keyakinan bahwa apa yang dia kerjakan ketika itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti akan membawa kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Berapa banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berapa banyak orang yang menganggap perbuatan buruk sebagai perbuatan baik. Ini, ya. Agar supaya apa? Allah menurunkan sakinah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya bertambah keimanan di atas keimanan yang ada. Ya, untuk peristiwa ini konteksnya ini adalah untuk kaum muslimin pada waktu itu. Ketika berada di Hudaybiyah, ya, mereka diberi sakinah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketenangan. Walaupun dalam keadaan genting, walaupun dalam keadaan banyak kekacauan, akan tetapi sebagian besar kaum muslimin merasa tenang. Ya, kenapa demikian? Karena Allah lah yang menurunkan ketenangan. Mereka sangat meyakini apa yang akan terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka tidak pernah merasa khawatir. Kita juga semestinya seperti itu. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita jangan pernah merasa khawatir ketika kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus khawatir, ya, harus khawatir kalau kita di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu baru boleh khawatir. Ya, ini yang harus kita pahami. Kalau segala sesuatunya kita jalankan sesuai Quran dan Sunnah, tidak ada yang perlu kita khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi kalau kita sudah keluar jalur, ini pasti akan berdampak buruk bagi kita. Lalu lanjutannya, walillahi junudus samawati wal ard. Apa kemarin terjemahnya? Dan bagi Allah junud itu pasukan, ya, tentara. Ya, junudus samawati wal ard, tentara langit dan bumi. Tentara langit itu berarti para malaikat. Tentara yang di bumi berarti kaum muslimin. Itu Allah senantiasa menolong. Ya, kalau zaman dahulu malaikat itu menolong kaum muslimin. Kalau sekarang kira-kira bagaimana ya? Ada enggak yang turun nih ke dunia kira-kira menurut panjenengan? Ya, itu wallahu a'lam. Kita tidak boleh berkira-kira, ya, berkira-kira terhadap segala sesuatu yang kita tidak mengetahui. Akan tetapi kita tahu bahwa tugasnya para malaikat adalah mengatur, diberi tugas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengatur segala sesuatu. Bukan berarti Allah tidak mampu. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengatur.
Bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengalahkan musuhnya sendirian, tidak. Akan tetapi memang Allah berkehendak demikian, sehingga mengutus para malaikat untuk membantu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Eta. Bukan berarti Allah tidak mampu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang dia tidak mampu. Akan tetapi kehendak Allah disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada. Ya, misalnya Allah menurunkan angin, banjir, topan dan sebagainya, itu semuanya diatur oleh Allah melalui para malaikatnya. Wa kana Allahu aliman hakiman. Ya. Bahwasanya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui apa-apa yang terbaik untuk kita. Terkadang kadang sesuatu yang menurut kita baik padahal itu buruk bagi kita. Kadang sesuatu yang menurut kita buruk padahal itu baik bagi kita. Ini Allah aliman hakiman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, sehingga apapun yang menimpa kita itu pasti berakibat baik bagi kita. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, itu pasti ya baik bagi kita. Jangan pernah menganggap apa yang terjadi kepada kita adalah buruk bagi kita. Jangan pernah. Apapun yang terjadi, Allah mengetahui apa yang tidak ketahui, yang tidak kita ketahui. Ini maksudnya Allah aliman hakiman, Maha mengetahui dan bijaksana. Dia bisa mengatur siapa yang diberi rezeki lebih, siapa yang diberi amanah, siapa yang diberi segala sesuatu ya yang ada. Ini semuanya dengan sepengetahuan Allah. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, ke dalam jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Kita kaum muslimin mengharapkan masuk surga, ya, dan kita meyakininya itu, dan itu adalah hidayah dari Allah. Ya, kalau orang-orang kafir dikatakan bahwasanya akan ada surga dan neraka, mereka tidak percaya. Ya, kita alhamdulillah mempercayai bahwasanya akan ada balasan kebaikan untuk kita di surga. Kalau kita banyak amalan kebaikannya, dan akan ada balasan dari keburukan-keburukan yang kita lakukan, sehingga ketika di dunia kita di dalam bertindak ataupun bertindak tanduk dalam kehidupan dunia ini senantiasa memperhatikan apakah yang kita lakukan boleh atau tidak secara hukum syariat. Ini kaum muslimin sepertinya seperti itu, seharusnya seperti itu. Mau apapun juga harus dengan pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan asal nabrak, ya, jangan asal melangkah, karena semuanya akan berdampak. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, agar supaya Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka, menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika indallahi fawzan adiman, dan yang demikian itu adalah di sisi Allah fawzan. Apa itu fawzan? Keberuntungan atau kemenangan, ya, yang besar.
Kebalikannya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat, dan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, musyrikin wal musyrikat. Ad-dhannina billahi dhannas saw, ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Ya, orang munafik, orang musyrik itu ketika Allah memberikan rezeki baru dia menyanjung Allah. Ya, tapi ketika rezekinya lagi seret, ya, kadang mereka berprasangka buruk, ya, kepada Allah, bahwasanya mengatakan misalnya Allah tidak adil, ya, dan sebagainya. Ini diantara sifat-sifat orang munafik maupun orang musyrik. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, padahal Allah itu tergantung bagaimana seorang hamba berprasangka kepadanya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan baik kepada kita. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan buruk kepada kita. Ini. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masiran. Ya, Allah memurkai mereka dan melaknat mereka. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam, dan menyediakan bagi mereka orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik tadi, orang-orang munafik tadi, jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam itu wasaat masiran, seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Lalu Allah mengulangi, walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah lah tentara langit dan bumi. Ya, ini sebagai penguat kaum muslimin, ya, bahwasanya mereka ketika berperang di jalan Allah, mereka tidak dibiarkan oleh Allah, akan tapi Allah akan senantiasa membantu. Begitu juga untuk kita, ketika kita berjalan di atas kebenaran, ya, kalau kita berjalan di atas kebenaran, pasti Allah akan membantu kita. Ya, syaratnya ya istiqomah dan sabar. Jangan mudah menyerah di dalam menempuh jalan-jalan kebaikan. Wa kana Allahu azizan hakiman. Ya, Allah itu tadi aliman hakiman, sekarang azizan hakiman. Ya, aziz itu perkasa, kuat perkasa. Tapi dalam keperkasaannya Allah itu hakiman, bijak sana. Itu kalau manusia tidak. Kalau manusia kadang-kadang ketika mempunyai kekuatan dia berlaku semena-mena. Ketika sedang diberi amanah sebagai pimpinan dia semena-mena. Ini karena tidak hakiman. Berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau manusia seperti itu, ketika sedang berada di atas, diberi amanah oleh masyarakat, dia menggunakan amanah tersebut dengan semena-mena. Itu manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Itu. Kalau secara umum manusia seperti itu, apalagi zaman sekarang. Ya, di Indonesia khususnya. Ketika orang mendapatkan keperkasaan, ya, mendapatkan amanah, diberi amanah, dia akan berlaku semena-mena. Dan kaum muslimin tidak boleh seperti itu.
Allah itu azizan hakiman. Dia bisa menimpakan bahaya, menimpakan mudarat, memberikan siksa kepada kita. Akan tapi Allah maha bijaksana. Sehingga banyak di antara sebagian besar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Asal kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya. Asal kita tidak banyak berdosa besar, itu kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil akan diampuni. Ya, dengan melakukan rutinitas ibadah kita, salat kita akan senantiasa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah melanjutkan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai apa? Yang pertama, syahidan. Syahidan apa? Saksi. Mubasyiran. Mubasyiran itu pembawa kabar gembira. Wa nadhiran apa? Peringatan. Ya, ini fungsinya para nabi dan rasul. Itu pertama sebagai syahidan, sebagai saksi. Sebagai saksi bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi bagi orang muslim, dan kaum muslimin itu nanti menjadi saksi bagi orang-orang selain kaum muslimin. Itu dalam suratul Baqarah Allah juga menjelaskan demikian. Ya. Nabi Muhammad SAW dia akan menjadi saksi bahwasanya Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah sudah mengutus Nabi. Allah tidak berlaku zalim, sudah memperingatkan manusia bahwasanya siapa yang mau beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan sesuatu pun, maka dia berhak mendapatkan surga. Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kaum muslimin. Nanti besok di yaumul qiyamah akan didatangkan saksi-saksi bagi kita semuanya. Ini apapun yang kita lakukan dalam kehidupan beragama kita, nanti yang akan membenarkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amalan-amalan kita sesuai dengan Nabi atau tidak? Nanti Nabi yang menjadi saksi, yang menjadi pemutus perkara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia sekarang. Ya, esok di yaumul qiyamah kita akan memahami dan kita nanti akan menjadi saksi orang-orang kafir. Ya, kalau mereka ngeyel, misalnya ada orang kafir, nyong makan orang ngertinin, ya, orang tua sing mulang, ya gampangannya seperti itu. Lapan jenengan nanti menjadi saksi, lo nyong deneng ngemen anak sing mulang, ya, deneng nyong tayang salat dan sebagainya dan sebagainya. Itu seperti itu, secara umum seperti itu. Setiap nabi akan menjadi saksi umatnya sendiri-sendiri. Ya. Mubasyiran, apa maknanya mubasyiran? Memberi kabar gembira bahwasanya bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberikan balasan sebaik-baik balasannya, itu surga. Ya, surga tidak ternilai. Ya, kita hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Di dunia ini ya panjenengan sudah merasakan sendiri ya. Ya, ketika sudah usia memasuki 50 ke atas sudah banyak yang dikurangi. Ya, kari nunggu. Gimana mboten? Iya, kari nunggu kapan yang Arab? Iya, itu seperti itu. Baik kaum muslimin, kita sudah diberi kabar gembira oleh Allah. Ya, tidak perlu takut menghadapi kematian kita. Kita hanya butuh untuk mempersiapkan diri. Istiqamah di dalam kebaikan. Setiap amalan-amalan kita timbang.
apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau amalan-amalan kita tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, Nabi ingat, Nabi akan menjadi saksi. Di samping pembawa berita gembira juga sebagai pembawa peringatan bahwasanya siapa yang ingkar kepada Allah, siapa yang kafir kepada Allah, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, pasti akan dimasukkan ke neraka, akan disiksa selama-lamanya. Mereka tidak akan bisa mengelak. Tidak. Litu'minu billahi wa rasulih, agar supaya kalian umat manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ya, agar supaya engkau menguatkan dan membesarkan agama. Ini perintah Allah. Setiap jiwa kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk membesarkan dan menguatkan agama Islam. Tugas ini adalah tugas kita semuanya. Setiap diri diberi tanggung jawab oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan menganggap bahwa tugas daripada dakwah ini hanya khusus untuk Nabi dan para ulama. Kita semuanya, ya, agar kita mengagungkan, membesarkan agama ini dengan cara kita masing-masing. Ya, yang bisa dakwah, yang punya ilmu silahkan berdakwah. Yang punya tenaga dengan bertenaga. Yang punya pikiran dengan pikiran. Yang punya harta dengan harta. Yang punya kesanggupan hanya kesanggupan. Tidak apa-apa. Itu semuanya saling bersinergi dalam rangka membesarkan dan menguatkan agama Islam. Wa tusabbihuhu bukratan wa asilan, dan hendaknya supaya kalian semuanya mensucikannya, ya, dengan bertasbih, ya, di waktu pagi hari dan sore hari. Lalu ayat yang ke-10 berkaitan dengan peristiwa di perjanjian Hudaibiyah, ya. Ketika Utsman bin Affan yang diutus oleh Nabi untuk masuk ke Mekah, ya, ada isu, ada desas-desus bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh, ya, sehingga Nabi membaiat para sahabat di bawah sebuah pohon. Ini digambarkan oleh Allah, dikabarkan. Innalladzina yubayyi'unaka, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, Muhammad, ya, mereka berbaitnya dengan menumpukkan tangan, berjanji setia, ya, tangan mereka memegang tangan Nabi, berjanji setia bahwasanya saya tidak akan meninggalkan engkau, saya akan senantiasa menolong engkau dalam keadaan apapun juga, tidak lari dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya baiat, berjanji setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, ya. Innalladzina yubayyi'uka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad, sejatinya mereka bukan hanya berjanji setia kepada Nabi, akan tapi mereka berjanji setia kepada Allah. Itu. Begitu juga dengan kita, ketika kita berjanji, ya, melakukan perjanjian dalam kehidupan manusia, itu pada hakikatnya bukan hanya kepada manusia itu, akan tapi kita berjanji juga kepada Allah. Ingat-ingat itu, ya. Apalagi dengan kalau kita janji kita dengan mengatasnamakan Allah. Ini kembali ke konteks di perjanjian di peristiwa Hudaibiyah, orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka tidaklah hanya membaiat Nabi Muhammad, akan tapi sejatinya mereka
membaiat Allah tabaraka wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka ketika mereka menjabat tangan Rasulullah. Artinya Allah itu menaungi. Bukan berarti tangannya Allah nang dhuwure ora. Nggih. Allah punya tangan nang mboten? Punya, ya. Tapi jangan membayangkan Allah tangannya seperti kita. Ya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Ya. Walaupun Allah itu wujud. Allah itu wujud. Wujudnya seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh membayangkan dan tidak boleh tahu. Itu. Kalau Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka ketika mereka berbayat. Artinya apa? Allah mengetahui itu semuanya. Siapa yang berjanji setia kepada Rasulullah, pada hakikatnya dia berjanji setia kepada Allah. Siapa yang menepatinya, maka dia akan diberi balasan oleh Allah. Siapa yang mengingkarinya, maka dia juga akan diberi balasan oleh Allah. Itu maksudnya. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Barang siapa yang nakasa itu mengurangi perjanjiannya, berkhianat dalam perjanjian tersebut, maka sesungguhnya dia berkhianat kepada dirinya ya. Wa man awfa bima ngahada alaihi Allah fasayatihi ajran adiman. Barang siapa menepati dengan apa yang dijanjikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan mereka pahala yang besar. Ini. Ya. Ini Allah memuji orang-orang yang berbaiat, yang kita dikenal dengan Baitur Ridwan. Ya, baiat Ridwan artinya baiat yang diridhoi oleh Allah. Ya, kalau baiat sekarang ya ada yang baiatan model baiatan. Itu tidak diridhoi oleh Allah. Bukan seperti itu. Ya, akan tetapi Baitur Ridwan yang terjadi di Hudaybiyah ya adalah baiat yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang mengingkarinya, maka akan berakibat buruk bagi dirinya. Siapa yang menepatinya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Itu ini ayat 10 terkait perjanjian atau Hudaybiyah atau Baitur Ridwan. Ya, di bawah pohon Rasulullah membaiat satu persatu. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi sampai 14. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang Arab Badui yang ditinggal ya, al-mukhallafu yang tidak ikut ke Hudaybiyah maksudnya daripada orang-orang Arab Badui. Kalau ada al-a'rab itu berarti orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui maksudnya orang Arab, suku-suku Arab yang tinggal di pedalaman. Gitu. Mereka akan berkata, sayaqul kepada engkau, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Saghalatna ambaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka beralasan ya bahwasanya harta dan keluarga kami sudah menyibukkan kami, maka kami tidak bisa berangkat dengan engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi menyeru kepada kaum muslimin untuk berangkat ke Mekah melakukan umroh ya, di antara mereka orang-orang Arab Badui, mereka beralasan seperti itu. Ya Nabi, ya kami sibuk dengan ternak kami, ya keluarga saya lagi begini, lagi begitu. Maka ampunilah kami, karena kami tidak bisa ikut. Padahal sejatinya mereka tidak demikian.
Yaquluna bi alsinatihim, mereka berkata dengan lidah-lidah mereka atau mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Ini diantara sifat orang munafik, perkataan dan hatinya berbeda. Ngomongnya A tapi nang hatine Z malah. Ya ngerebekan keparakan Z. A karo Z. Itu. Ya. Kul faman yamliku lakum minallahi syai'an. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Arab pada dulu. Siapa yang dapat menguasai dari Allah sedikit pun, in arada bikum darran, jika Allah menghendaki keburukan, au arada bikum naf'an, atau Allah menghendaki kebaikan. Ya. Siapa yang bisa menguasai? Siapa yang bisa menampik ketika Allah berkehendak akan memberikan mudarat kepada kita? Tidak ada. Begitu juga ketika Allah akan memberikan manfaat kepada kita, tidak ada orang yang bisa menahannya. Itu sama, konteksnya sama. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha terhadap apa yang kamu kerjakan khabiran, mengetahui. Baladanantum alayyana kalibar rasulu fal mu'minuna ila ahlim. Akan tetapi orang-orang Arab Badui mereka beranggapan, ya, ini dibantah oleh Allah. Mereka beranggapan baldonantum, bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan kembali kepada keluarga mereka. Jadi mereka, orang-orang Arab Badui ini ketika diseru untuk ke Mekah melakukan umroh, mereka sudah ketakutan duluan. Ini Rasulullah tidak membawa senjata beserta kaum muslimin datang ke Mekah, pasti mereka akan dibantai habis, tidak akan kembali ke Madinah. Itu mereka menganggap seperti itu. Makanya mereka tidak mau ikut. Ya. Ya ini. Ila ahlihim abadan, ya selama-lamanya mereka tidak akan kembali. Artinya mereka menganggap bahwa Rasulullah nanti akan di Mekah dibantai, ya, mereka akan mati semuanya sehingga tidak akan kembali ke Madinah. Wa zuyyina dzalika fi qulubihim, dan mereka menghiasinya yang demikian dalam hati mereka. Wa donantum donnasau wa kuntum qauman buron, ya, artinya orang-orang Arab Badui ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa, ya, mereka mengharapkan sebenarnya, walaupun mereka tunduk kepada pemerintahan Islam, akan tetapi mereka masih mengharapkan kehancuran kaum muslimin. Ini orang, ciri-ciri orang munafik, ya. Mereka masuk ke dalam agama Islam agar supaya apa? Agar supaya aman saja. Ya, ketika mereka diperintah hal-hal yang berat, mereka banyak alasan. Ketika diperintah oleh Rasulullah SAW untuk membantu, mereka banyak alasan. Wa man lam yu'min billahi wa rasuli, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'iran, ya, maka kami sediakan bagi orang-orang kafir sa'iran, ada jahanam, ada sa'iran, apalagi nama-nama neraka, apalagi neraka, apalagi ada jahanam, ada sa'iran, ada apa lagi? Ya, ada naron, ada wail, ya, wailun dari kata itu. Lalu ada lagi apa? Khutamah, okay? Dan sebagainya. Banyak sekali sebutan-sebutan untuk neraka. Semuanya nggak ada yang enak, ya. Semuanya nggak ada yang enak. Semuanya disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ayat yang ke-14. Walillahi mulkus samawati wal ard.
dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Wa kanallahu ghafuran rahiman. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini 14 ayat daripada surat Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ya, sambil kita membahas terkait surat-surat ini, kita bisa mendengarkan kisah yang sedemikian luar biasa, ya. Karena ketika Allah menceritakan segala sesuatu, berarti Allah menganggap itu sebagai sebuah pelajaran, ya, dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah tidak menceritakan, berarti memang itu tidak perlu, ya, tidak perlu untuk diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi apa-apa yang dipilih oleh Allah dari kisah-kisah ini untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu berarti akan terus senantiasa dibaca sampai hari kiamat. Makanya penting untuk kita sedikit demi sedikit berusaha memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran di dalamnya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.